Apakah orang yang menyampaikan agama itu harus berlatar belakang pendidikan formal agama? Ya tidak ya. Jadi sebenarnya setiap muslim yang dia telah paham agamanya, dia punya kewajiban untuk menyampaikan, karena dakwah itu kan kewajiban setiap muslim. Jadi ketika seseorang telah berislam, dia sudah seharusnya bukan hanya mengamalkan Islam untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus menyampaikan kepada yang lain, karena ada perintah ya perintah untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, misalnya ketika Allah mengatakan, jadi serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Atau misalnya hadis Nabi, balighu anni walau ayat, jadi sampaikan dariku walaupun satu ayat, tentu ayat yang dipahami. Maka dia telah paham apa yang satu ayat dengan pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir yang ada, maka dia berhak bahkan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sehingga tidak harus orang menunggu sekolah dulu misalnya ya, atau berpendidikan formal, tidak demikian. Karena belajar agama itu kan tidak harus di formal, tetapi kepada para ulama yang memang dia memiliki yakni pemahaman yang benar ya terhadap Islam. Artinya pemahaman yang benar itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak mesti harus berlatar belakang pendidikan formal. Jadi gitu. Itu tentang masalah hak siapa sih untuk menyampaikan agama ini. Jadi hak setiap muslim gitu. Bahkan kewajiban. Jadi setiap muslim. Kemudian dalam Islam sendiri bagaimana melihat tokoh agamawan itu? Apakah agamawan itu suatu profesi gitu, yang sehingga kalau orang menjadi pendakwah itu tidak boleh berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi? Jadi memahami agama itu kewajiban setiap seorang muslim. Jadi ketika Allah SWT itu berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 122, ayat ini sebenarnya kan bukan hanya bicara tentang masalah perang, tapi juga berbicara tentang masalah kewajiban untuk tafaqquh fiddin. Jadi Allah SWT berfirman, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, hendaknya tidak semua muslim itu berangkat perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, maka maka mengapa tidak ada sekelompok, falaula nafara min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum di antara mereka, ta'ifatun segolongan orang yang liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Waliyungdiru, kemudian mereka nanti memberikan peringatan kaumahum kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, kalau kaum mereka itu telah kembali kepada mereka, la'allahum yahdarun, agar mereka itu memberikan peringatan untuk berhati-hati. Jadi ayat ini konteksnya bicara ketika Rasulullah tidak memimpin perang. Jadi Rasulullah tinggal di dalam kota. Seperti perang itu, kalau kita bicara perang itu kan ada disebut dengan ghazwah, ada sariyah ya. Ghazwah itu adalah dipimpin Rasul langsung. Kalau sariyah itu adalah detasemen gitu. Dan Rasulullah tinggal di dalam kota. Nah, ayat ini melarang semuanya berangkat perang. Harus ada segolongan orang yang tinggal bersama Rasul untuk memperdalam agama. Nah, kemudian orang yang telah mendalam agama ini berkewajiban untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada mereka yang perang tadi setelah kembali, sehingga mereka semua paham terhadap agama ini. Sehingga tafaqquh fiddin itu sesungguhnya adalah kewajiban setiap muslim mendalami agama itu. Karena yaitu kewajiban menuntut ilmu sendiri kan. Ketika kita bicara tentang masalah kewajiban menuntut ilmu itu kan jelas. Ketika Rasul menyampaikan tolabul ilmi fardhah, jadi menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslim, setiap muslim. Nah, ilmu yang dimaksud ilmu apa? Yaitu ilmu yang terkait dengan kehidupan dia. Nah, yaitu halal haram, ilmu halal haram gitu. Jadi karena setiap perbuatan seorang muslim itu, seseorang itu terikat dengan hukum Allah. Bahkan kan ada larangan itu. Wala takfu ma laisa laka bil, inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak punya ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.
Maka dari sini maka al ilmu itu qoblal amal, ilmu itu sebelum amal. Nah, sehingga setiap muslim harus tahu yaitu hukum perbuatan yang dia lakukan. Jadi dan itu tidak mungkin kecuali dengan belajar. Nah, gitu. Nah, belajar sehingga dia paham, oh ini halal, ini haram, oh ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Kalau wajib berarti harus dijalankan, kalau haram harus ditinggalkan. Nah, dia harus tahu, ya, karena asal perbuatan setiap dirinya itu terikat dengan hukum syara. Jadi al aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nah, maka dia harus belajar hukum syara itu. Apa ilmu yang pertama kali dipelajari? Yaitu ilmu terkait dengan sholat. Karena seseorang akan dihisab oleh Allah terkait dengan sholatnya itu, berarti hubungan dengan sholat, karena dalam kondisi apapun dia tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian ketika dia, lalu ilmu apa? Jadi ilmu yang dia harus kerjakan. Misalnya orang mau berbisnis, dia mau terjun di dunia bisnis, maka dia harus paham tentang fikih bisnis, hukum tentang bisnis. Ketika orang mau menikah, dia harus paham tentang fikih munakahat, fikih pernikahan, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi bapak, nanti kan gitu. Jadi dia harus menuntut itu. Nah, ketika dia sebagai seorang mu'alim, seorang pengajar, dia harus tahu tentang ilmu fikih terkait dengan mengajar. Maka dia harus tahu tentang adab sebagai seorang mu'alim, ya. Kemudian adab ta'lim wa muta'alim, dia harus tahu karena terikat dengan hukum itu. Apa ilmu yang harus disampaikan dan apa yang tidak boleh disampaikan, dia harus tahu. Nah, sehingga tidak ada satupun sebetulnya dimensi kehidupan kita itu kecuali terikat dengan hukum Allah, dan itu tidak mungkin kecuali dengan belajar. Sehingga memahami agama bukan sebuah profesi, gitu ya, bukan sebuah profesi. Jadi setiap muslim harus paham agamanya. Nah, adapun dalam perjalanannya, kemudian ada orang yang dia punya kemampuan sampai dia mendalam, artinya ketika berusaha mendalam dia sampai pada derajat yaitu seorang mujtahid misalnya. Nah, maka itu adalah tidak setiap orang punya kemampuan. Jadi maka kenapa katakan adanya mujtahid itu bersifat fardu kifayah, dia harus ada di tengah-tengah umat itu seorang mujtahid yang dia itu mampu menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Tapi hukum asalnya setiap muslim harus belajar dia agamanya. Adapun kemudian nanti ada yang mampu mendalami, mampu sampai memahami secara mendalam, itu terkait dengan kemampuan setiap orang yang berbeda-beda. Nah, gitu. Sehingga sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan menjadi profesi atau spesialisasi, karena dakwah memahami agama itu menyatu, inherent dalam diri seorang muslim. Satu contoh misalnya para sahabat ya. Para sahabat hampir semua mereka itu mujtahid. Hampir gitu. Nah, kemudian para tabi'in juga begitu. Nah, sehingga mereka kalau misalnya mengeluarkan satu statement terkait dengan masalah hukum, itu kadang tidak menyebutkan ayatnya, tidak menyebutkan hadisnya, tapi langsung dia keluarkan pendapat. Karena mereka paham Al-Quran dan hadis sudah menyatu dengan dirinya. Kemudian dia tidak spesialisasi. Artinya misalnya kalau udah agama, dia belajar agama, enggak bisnis, enggak. Kalau kita lihat misalnya generasi yang terbaik umat ini kan sahabat, ya. Misalnya kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia juga seorang pebisnis, ya. Jadi dia berdagang karena untuk menghidupi keluarganya. Tapi beliau juga seorang mujtahid, ya. Kalau itu kan sahabat, kita ambil yaitu generasi tabi'in, yakni Imam Abu Hanifah, itu kan dimasukkan generasi tabi'in, ya. Beliau adalah seorang pebisnis. Beliau dari keluarga pedagang. Beliau ini punya toko kain. Maka penghidupan sehari-harinya ya dari kain itu. Bukan mendapatkan gaji dari dia mengajar, enggak. Imam Abu Hanifah enggak. Bahkan beliau menolak dikasih uang oleh penguasa pada saat itu, menolak dikasih hadiah. Ya, seperti misalnya juga Imam Syafi'i misalnya. Ini beliau dalam kehidupan sehari-harinya juga melakukan aktivitas muamalah. Jadi tidak kemudian orang kalau dia
paham agama terus tidak boleh berbisnis, ya. Kemudian tidak demikian di dalam Islam. Jadi bahkan kalau kita lihat, kita tarik ke sini misalnya, kita tarik ke sini seperti misalnya keluarganya Syekh Said Alwi Al-Maliki Al-Maki. Beliau itu punya bisnis, punya toko kain besar. Bahkan hasilnya itu untuk mendanai, untuk memberikan, yaitu dibagi kepada santri-santrinya misalnya. Ya meskipun juga ada ulama yang dia itu karena kesibukannya mempelajari agama ini sehingga tidak sampai sempat mengurusi perkara-perkara dunia. Ya satu contoh misalnya kalau kita lihat satu riwayat ya yang saya ketahui, seperti misalnya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, beliau itu kerjaannya ngajar. Nah kemudian dari mana penghidupannya itu? Gitu. Nah orang-orang yang dia pengusaha punya mal yang banyak, dia kadang memberikan ini semacam mukafaah. Jadi beliau dapat memang di masa Harun Ar-Rasyid itu setiap bulan 1.000 dinar Imam Malik itu, tetapi bukan untuk dirinya juga saja, tapi kadang diberikan kepada yaitu santrinya gitu ya. Imam Malik itu kan beliau paling tidak suka kalau ada santrinya yang hadir itu pakaiannya jelek, maka dia mesti dikasih duit, suruh beli gitu. Jadi maksud saya kalau kata ditanyakan apakah tidak boleh kemudian dia bermuamalah, tidak ada larangan. Nah bahkan para ulama kemudian para sahabat memberikan contoh kepada kita bahwa ya muamalah kayak misalnya berbisnis itu bagian dari dakwah, bagian dari dakwahnya. Jadi sehingga tidak tepat kalau misalnya orang kemudian ketika dia mengurusi agama ini lalu dia tidak tidak boleh terjun di dunia bisnis atau dia memisahkan diri dari dunia bisnis, tidak begitu. Jadi dia adalah sesuatu yang boleh menyatu di dalam dirinya, ya. Kemudian terkait dengan tadi? Agama. Sehingga di dalam Islam sebenarnya tidak ada gelar agamawan. Jadi bahasanya itu tidak ada rijaluddin, daulah misalnya ahli agama dan ahli negara, enggak menyatu karena memang Islam itu tidak boleh memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tidak boleh dipisahkan. Sebab ketika orang mengurusi dunia ini harusnya dia dalam kerangka akhirat. Nah, jadi hanya memang kan ketika kita lihat ayat-ayat yang ada itu orang disuruh fokus akhirat. Fabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi hendaklah carilah olehmu bagian akhiratmu. Ya, tapi jangan lupa urusan dunia. Jadi artinya ketika yang dimaksud fokus akhirat itu ketika orang mengerjakan perkara-perkara yang dianggap dunia, kayak misalnya politik ya, kemudian ekonomi, itu harus dalam kerangka untuk meraih akhirat. Nah, maka tidak boleh terpisahnya di situ. Ya, seperti misalnya dia sebagai seorang dokter, dia dokter itu adalah dalam kerangka untuk meraih akhirat. Ya, artinya dia menjalankan kewajiban sebagai dokternya itu adalah niatnya untuk yaitu menjadi bermanfaat bagi orang lain ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia selalu ingat mana itu yang halal, mana yang haram, maka dia harus paham tentang fikih kedokteran. Bahwa kalau misalnya sebagai seorang dokter dia meriksa itu misalnya bagian mana yang boleh dipegang, itu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Ya kan? Dia tidak boleh memegang pada bagian yang memang tidak dibutuhkan dalam pemeriksaan. Nah, karena melakukan diagnosa. Nah, itu pun harus dalam kerangka yaitu karena pekerjaan dia, bukan untuk dinikmati. Kenikmatan kan gitu. Nah, seperti itu misalnya. Ya, maka dia harus tahu kan fikihnya. Kalau dia tidak tahu, maka dia akan tanpa disadari melanggar larangan Allah gitu. Nah, maka inilah butuh ilmu dia. Maka dia harus, ketika dia sebagai seorang dokter, dia harus faqih dalam hal masalah fikih kedokteran. Nah, dia bisa belajar kepada ulama yang paham tentang kedokteran. Kalau dia itu sebagai seorang petani juga begitu. Dia harus paham tentang fikih pertanian. Mana itu bagaimana hukum muzara'ah misalnya ya,
menyewakan lahan dengan cara maro atau apa itu bagaimana, ya, boleh atau tidak. Nah, dia harus tahu. Nah, kalau tidak maka nanti dia akan melanggar larangan Allah tanpa disadari. Nah, jadi oleh karenanya berarti setiap orang otomatis dia harus paham tentang masalah hukum Allah terkait perbuatan dia yang akan dia kerjakan. Nah, itulah dikatakan kenapa tidak ada agamawan, tidak ada. Karena setiap perbuatannya terikat dengan ketentuan agama itu sendiri kalau di dalam Islam. Karena ad-din di dalam Islam itu bukan hanya ubudiyah mahdhah, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesamanya, dan yang paling banyak justru pada bidang muamalah. Karena muamalah itu ada politik, ada ekonomi, ada pendidikan, ada sosial kemasyarakatan, pergaulan, ada nanti bicara akhlak terkait ya, ada pakaian, makanan, minuman, dan banyak gitu. Wallahu a'lam bishawab.